Dahulu kala, di sebuah desa yang jauh, ada seorang wanita yang licik, yang tidak suka bekerja sama sekali. Wanita ini memiliki dua anak perempuan bernama Emily dan Emma. Emma adalah seorang gadis pemalas dan tidak berbakat. Di sisi lain, Emily adalah seorang gadis yang sangat pekerja keras dan begitu berbakat. Tapi, ibu mereka lebih mencintai Emma karena dia lebih muda dan dia masih memperlakukannya seperti bayi. Itu sebabnya dia menyuruh Emily untuk melakukan semua pekerjaan. Emily, ayo cepat bersih-bersihnya dan segera selesaikan sulamannya. Karena kemalasan ibu dan adik perempuannya, hanya Emily yang pergi ke pasar di siang hari untuk menjual kerajinan jahitan tusuk silangnya. Ketika dia pulang ke rumah, ibunya hanya mau memasak untuk Emma. Di sisi lain, Emily mencoba untuk merasa kenyang dengan memakan makanan sisa. Suatu hari, Emily pergi keluar menuju ke tepi sumur untuk membuat jahitan tusuk silang. Dia mulai menyulam jahitan tusuk silangnya dengan kain rajutan di tangannya. Pada saat itu, tiba-tiba seekor ayam jantan menaikinya dan mulai berkokok. Kokoruyuk, kokoruyuk. Apa yang kau lakukan di atas kepalaku, ayam jantan? Oh tidak, sulamanku jatuh. Emily begitu sedih karena dia telah menjatuhkan jahitan tusuk silangnya ke dalam sumur. Kalau ibu tahu, dia akan sangat marah. Aku harus bagaimana sekarang? Kokoruyuk, gunakan akalmu pakai ember itu. Ember berakal, kokoruyuk. Emily, seperti yang dikatakan ayam jantan, dia meraih ember yang tergantung di sumur. Dia baru saja akan mengambil ember dengan tangannya ketika dia kehilangan keseimbangan sejenak dan mulai jatuh ke dalam sumur. Ketika Emily membuka matanya, dia mendapati dirinya ada di sebuah taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Tempat yang sangat indah. Aku ada di mana sekarang? Ketika dia berjalan sebentar, seekor kelinci muncul di depannya. Tolonglah aku. Aku tidak bisa menariknya keluar. Emily bergegas menolongnya dan menarik wortel yang diinginkan kelinci dari dalam tanah dalam satu gerakan. Saat kelinci pergi dengan senang hati, Emily pun pergi. Terima kasih banyak, ini enak sekali. Dia melihat setangkai mawar yang akan mengering di sedikit kejauhan. Hei, tolong beri aku sedikit air, atau aku akan layu dan membusuk. Emily bergegas pergi ke air mancur untuk memenuhi keinginan mawar, mengambil air di telapak tangannya dan mengguyurkannya ke dalam akar sang mawar. Mawar dihidupkan kembali dan mengeluarkan aroma segar. Terima kasih banyak. Hidupku akan lebih panjang. Emily melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah rumah. Di depan rumah itu, seorang wanita aneh yang tampak seperti penyihir jahat sedang menatapnya. Emily sangat takut pada wanita ini. Dia ingin segera pergi dari sana. Kau tidak perlu takut padaku, anakku. Kemarilah, ada yang harus aku katakan padamu. Emily pergi menuju wanita itu dengan rasa penasaran. Namaku Holly. Semua orang sangat menyukaiku. Jika kau menjaga rumah kecilku dengan sangat baik, kau boleh tinggal selama yang kau mau. Yang kau perlu lakukan hanyalah menutup tempat tidurku dengan bulu angsa setiap paginya. Dan aku juga tidak tahu arah jalan pulang. Jadi aku bisa tinggal di sini beberapa saat. Emily menjaga rumah itu dengan sepenuh hati, seperti yang diinginkan Ibu Hall. Setiap pagi, tanpa bosan, dia tidak lalai menutup tempat tidur Ibu Holly dengan bulu unggas. Ibu Holly sangat menyayangi Emily. Lalu dia menyiapkan makan malam yang sangat lezat untuknya.
Begitulah hari-hari berlalu. Meskipun Emily sangat senang di sini, dia mulai merindukan rumah aslinya. Ibu Holly, kau tahu aku sangat menyayangimu, tapi aku ingin segera pulang. Oh, Emily, aku sangat senang kau bekerja dan menemaniku di sini. Tentu saja kau boleh pulang sekarang, dan aku akan segera mengantarkanmu. Oh, terima kasih, Ibu Holly. Ibu Hall membawa Emily ke sebuah pintu emas yang besar. Saat Emily melewati pintu ini, dia mengenakan pakaian yang baru dan emas. Ada sedikit hadiah untukmu karena kau telah bekerja dengan cinta. Dan ini adalah sulaman yang kau jatuhkan ke dalam sumur. Ambillah. Terima kasih banyak, Ibu Holly. Kau adalah orang yang baik. Kemudian, Ibu Holly menutup mata Emily dengan tangannya dan memintanya untuk menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Saat Emily membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di depan rumahnya. Kukuruyo. Emily kembali, dia seorang gadis emas sekarang. Kukuruyo. Melihat Emily, ibu dan adiknya Emma sangat terkejut. Tapi bagaimana mungkin? Di mana kau dapatkan gaun cantik itu? Emma, diam! Anakku sayang, ibu sangat khawatir padamu. Katakanlah di mana kau dapatkan semua perhiasan ini? Emily menjelaskan semuanya satu persatu. Pada saat itu, ibunya berpikir bahwa Emma juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan tamaknya, dia mengirim Emma ke tepi sumur. Emma menjatuhkan jahitan tusuk silang ke dalam sumur. Dia melompat mengejarnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dalam taman yang misterius di mana Emily berasal. Dia melihat seekor kelinci setelah berjalan beberapa saat. Kelinci itu meminta pertolongan pada Emma untuk mengeluarkan wortel dari tanah. Aku tak mungkin mengotori tanganku hanya untuk seekor kelinci. Emma berjalan tanpa menolong kelinci itu. Dia melihat setangkai mawar yang mengering di depannya. Mawar itu meminta pertolongan. Aku tak mungkin memberimu air karena kau punya banyak duri dan itu bisa menyakitiku. Emma pergi tanpa membantu mawar. Akhirnya, dia menemukan rumah Ibu Holly. Aku dengar kau membutuhkan seseorang untuk bekerja di sini. Kau bisa memberiku pekerjaan? Ingat, setiap pagi kau harus meletakkan bulu angsa di tempat tidurku. Emma menyetujui semuanya. Dia bekerja dengan baik di hari pertamanya. Meletakkan bulu unggas dengan rapi di atas kasur. Tapi di hari-hari berikutnya, dia mulai menghindari pekerjaan. Rumah itu mulai kotor hari demi hari. Dan Emma tidak peduli dengan bulu unggas di atas tempat tidur Ibu Holly. Ibu Holly sangat marah melihat Emma tidak bekerja sesuai dengan janjinya. Aku rasa sudah saatnya kau harus pulang sekarang. Emma sangat senang mendengar ini. Karena dia sangat menginginkan perhiasan emas dan baju-baju yang cantik secepatnya. Hore, aku akan mendapatkan hadiahku dan pulang. Ibu Holly mengantarnya ke gerbang pintu emas. Saat Emma melewati pintu itu, dia malah dihujani lumpur, bukan emas. Kenapa jadi begini? Ini apa? Pintu ini tidak menghujanimu dengan emas karena kau tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang hitunglah sampai 3 dan segeralah pulang. 1, 2, 3. Kemudian dia mendapati dirinya di taman rumahnya.
Melihatnya, sang ayam jantan mulai berkokok. Kukuruyuk. Emma kembali, dia adalah seorang gadis lumpur sekarang. Kukuruyuk. Ibu dan adik perempuannya Emily sangat kaget melihat Emma di dalam lumpur. Emma memberitahu mereka bahwa pakaian berlumpur ini adalah hadiah untuknya karena tidak melakukan pekerjaan dengan baik yang telah diberikan Ibu Hall padanya. Sejak hari itu, Emma mengerti pentingnya melakukan pekerjaan dengan cinta dan menjadi lebih pintar, serta mulai membuat jahitan tusuk silang seperti kakaknya Emily. Dengan demikian, kedua saudari itu hidup bahagia dengan membuat dan menjual jahitan tusuk silang bersama. Adi se baba.